Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu. Kita masuk lagi ya ke agenda kita berikutnya, di mana ini adalah agenda terakhir dan agenda ketiga. Dan masih dalam serangkaian acara di hari kedua Manufacturing Indonesia 2024. Dan untuk topik ketiga ya di sore hari ini yaitu it's about thinking big, space efficiency to save more energy. Ini sangat menarik sekali dan sebelumnya saya juga akan memperkenalkan ya, beliau adalah narasumber-narasumber yang telah hadir yang akan menyampaikan presentasinya. Yang pertama yaitu Bapak Suryana selaku Materials Handling Sales Supervisor Subaki Indonesia Manufacturing. Oke, Bapak Suryana, selamat sore. Iya, dan selanjutnya Bapak Biondi Septino selaku Asisten Manager Materials Handling Product Specialist Subaki Indonesia Manufacturing. Selamat sore Bapak Biondi. And last but not least Bapak Sarip Hidayat selaku Sales Engineer Manager Kengik, betul ya Pak ya? Kengik Intelligent Technology Co.Ltd. Selamat sore Bapak Sarip Hidayat. Baik, Bapak-Bapak yang terhormat, Bapak Suryana, Bapak Biondi, dan Bapak Sarif boleh naik ke atas panggung untuk bergabung bersama saya di sini. Kita akan bersama-sama ya berdiskusi mengenai space efficiency. Nah, ini untuk menghemat lebih banyak energi, efisiensi tepat. Selamat sore Bapak, please take your place here. Sore dan selamat sore, luar biasa ya. Well, boleh diambil mic-nya dan kita boleh menyapa dulu ya untuk rekan-rekan di hadapan kita yang telah bergabung dan mungkin nanti juga akan banyak lagi yang bergabung ya. So silahkan saja kita get along dulu ya. Dan pertama Bapak Suryana, nah di sini ya, selaku Materials Handling Sales Supervisor Subaki Indonesia Manufacturing. Oke. Sore apa kabar Pak Suryana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan yang kedua ada Bapak Biondi Septino selaku Asisten Manager Materials Handling Product Specialist Subaki Indonesia Manufacturing juga. Pak Biondi, selamat sore. Selamat sore. Iya, sambil kita cek mikrofonnya ya. Iya tentu. Iya, oke. Dan Pak Sarip Hidayat selaku Sales Engineer Manager Kengik Intelligent Technology Co.Ltd. Selamat sore Pak Sarip. Sore. Ini benar ya? Kengik atau bagaimana sih? Iya, Kengik. Oh Kengik, it's a Kengik, oke. Baik kalau begitu mungkin Pak Syarif, Pak Suryana, Pak Biondi dan Pak Sarif mungkin boleh menyampaikan, menyapa dulu ya untuk rekan-rekan yang ada di hadapan kita sebelum kita mulai presentasinya, silakan. Pak Suryana dulu boleh? Atau mungkin mau langsung saja ya? Langsung saja nggak apa-apa deh. Berarti saya persilakan untuk yang pertama Pak Suryana, silakan disampaikan dulu materinya. Ya kita berikan tepuk tangan, jangan ragu-ragu rekan-rekan semua. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Suryana. Saya saat ini sebagai Supervisi Sales Engineer Material Handling di PT Subaki Indonesia Manufacturing. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah tahu atau belum tahu tentang PT Subaki di sini? Oke, kalau misalkan yang sudah, mari kita refresh produk apa dan teknologi apa saja yang ada di PT Subaki, kemudian dan yang belum tahu saya akan memberi informasi apa sih tentang PT Subaki yang salah satunya di Indonesia. Ya, silakan Pak. Oke, PT Subaki bergerak di Jepang dari tahun 1917 sampai saat ini. Kemudian PT Subaki berada di
kawasan KIC yang beralokasi di kawasan KIC. Kemudian untuk PT Subaki sendiri di Indonesia berdiri dari tahun 2012. Untuk PT Subaki sendiri, apa saja sih produk-produk dan apa yang bisa dilakukan di Indonesia, mulai dari material handling sampai pengadaan spare part. Dan mungkin yang ibu-ibu yang belum tahu atau bapak-bapak yang belum tahu tentang PT Subaki, nanti kita lebih jelasnya nanti kita sampai berjalan ya. Oke, yang saya sampaikan tadi untuk PT Subaki berada di kawasan KIC itu ada di paling ujung Bu. Kalau misalkan di Bapak Ibu untuk masuk ke kawasan KIC, masuk ke keluar tol, itu paling ujung sama sekali itu yang ada di peta yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Ya, di Karawang ya Pak ya? Ya, di Karawang. Kawasan industri ya. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu PT Subaki berada di Karawang dan kita sangat terbuka jika Bapak Ibu ingin berkunjung ke PT Subaki. Baik. Oke, PT Subaki juga kita mempunyai cabang ada di Sumatera, di Medan, kemudian ada di Surabaya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan produk Subaki untuk di area Surabaya, kita juga ada sales ya. Dan bisa kontak melalui yang ada di layar berikut. Sama di Surabaya juga kita ada sales, bisa kontak melalui kontak person yang ada sudah di layar. Oke, untuk PT Subaki juga kita selain dari pengadaan barang, kemudian dari material handling sendiri produknya, kita juga bisa memfasilitasi mulai dari proses ya, dari konsultasi. Jika misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan di area pabrik Bapak Ibu untuk material handling, kita bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu kebutuhan yang ada di area pabrik. Kemudian kami juga bisa memberikan desain ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada memberikan desain solusi yang ada di permasalahan di pabrik atau di area produksi atau dan sebagainya di pabrik Bapak Ibu. Kemudian kita juga ada fasilitas untuk fabrikasi di factory kita dan bisa memberikan instalasi, include instalasi dari fabrikasi sampai instalasi sampai dengan commissioning. Commissioning itu setelah instalasi kemudian ada yang namanya test running produk. Dan juga kita memberikan maintenance, jadi service yang sudah kita produk atau sistem yang sudah kita install di area pabrik Bapak Ibu, kita memberikan servis atau selain garansi kita memberikan servis untuk sales produk-produk yang sudah kita install untuk menjaga produk yang sudah kita install supaya jangka waktu produk tersebut lebih panjang. Dan apa yang ada fasilitas di PT Subaki? Ya, di PT Subaki kita ada engineering, support engineering dari Jepang sendiri, sebagai advisor. Kemudian untuk engineering lokalnya juga ada sebagai drafter dan design engineer. Kemudian untuk equipment yang ada di PT Subaki seperti mesin laser, kemudian ada mesin bending, kemudian ada mesin welding,
kemudian untuk fasilitas area sebagai trial dan commissioning di PT Subaki. Dan di belakang saya bisa dilihat fasilitas sebagai referensi Bapak dan Ibu. Oke, untuk PT Subaki adalah grup ya. Kita mempunyai grup dan beberapa yang ada sudah berjalan sebagai development. Kita di Eropa ada 19 company, kemudian di Jepang ada 15 company, kemudian di Amerika kita ada 17 company, kemudian di China kita ada sekitar 13 company, dan India juga kita ada 14 company, dan Korea dan Taiwan kita ada sekitar 4 company. Oke, di Indonesia juga kita mengembangkan bisnis IOR ya. Sebagai Subaki Indonesia Manufacturing, kita sudah ekspor produk-produk dan sistem yang kita kembangkan mulai dari India, Thailand, dan Vietnam, kemudian Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, dan Jepang sendiri. Untuk operasional segmennya, untuk Subaki sendiri, kita ada produk sebagai spare part, seperti rantai, top chain, kemudian motor, kemudian kopling, dan selain the spare part, kita ada bisnis sebagai material handling system. Nah, untuk di material handling system kita mengaplikasikan produk yang sudah kita jual, kita kembangkan, kita buat suatu sistem, yaitu seperti konveyor, robot, dan integrator, automation, dan lainnya. Dan untuk material handling product system, kita juga ada beberapa untuk seperti sampel di berikut. Subaki Moto chain product, yaitu ada panguard system, kemudian ada power column, auto storage untuk penyimpanan secara auto, kemudian ada jeep chain lifter, kemudian ada free cup, hanging conveyor untuk support conveyor sebagai painting line. Kemudian ada sorting line product sama sim carry. Dan juga Subaki sistem integrator, untuk di Indonesia sendiri kita mengembangkan bisnis seperti palletizing robot. Kita mengintegrasikan robot-robot yang ada di Indonesia, bisnis robot, kemudian kita kombinasikan dan integrasikan dengan konveyor yang kita punya menjadi sebuah sistem. Kemudian kita ada produk gantry sebagai palletizing robot system juga, dan palletizing conveyor system. Untuk Subaki Moto by Pran produk, kita juga ada chip conveyor sebagai fasilitas support machinery dari contohnya misalkan mesin bubut atau mesin milling. Biasanya dari mesin bubut atau mesin milling itu ada namanya scrap, ya, hasil dari proses machining. Dan fungsi dari chip conveyor itu sebagai mengkonvei scrap yang ada di dalam mesin untuk dikeluarkan dan ditransfer ke area lain. Kemudian ada hing conveyor atau scrap conveyor, hampir sama fungsinya dari chip conveyor. Scrap conveyor itu lebih besar, misalkan dari mesin-mesin stamping. Mungkin di sini Bapak Ibu di area exhibition ini ada melihat mesin-mesin dari mesin laser atau stamping. Nah, biasanya scrap yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan dengan hasil dari mesin
bubut atau machinery milling lainnya. Nah, scrap conveyor ya itu fungsinya produk untuk mengconveyor scrap yang lebih besar dibandingkan dari hasil mesin bubut dan milling. Kemudian ada screw conveyor juga, dan ada mesin shuffle conveyor. Dan yang terakhir kita juga ada back handling system sebagai mengconvey material atau produk curah. Seperti bucket elevator, powder, untuk mengconvey powder atau barang material-material yang masih curah. Ya. Nah, ini ada namanya bucket elevator. Kemudian ada NAV juga, fungsinya hampir sama, dan screw conveyor. Nah, kenapa sih ada di back handling system ada screw conveyor, dan di Subaki MyPron product juga ada screw conveyor. Perbedaannya apa? Untuk di MyPron product fungsinya lebih ke machinery product. Jadi scrap yang lebih halus dikonvey menggunakan screw conveyor. Dan untuk back handling system, ya, kalau kita singkat itu sebagai TBS, ada screw conveyor untuk mengconvey powder atau material yang masih curah kita convey. Jadi perbedaannya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang produk yang lebih high tech untuk PT Subaki sendiri. Itu kita ada power column. Power column itu sebagai mesin penyimpanan secara auto pengganti dari racking. Kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai area warehouse yang menggunakan racking dengan proses manual handling dari proses penyimpanan orang yang dengan ketinggian 1 meter, kita bisa digantikan dengan menggunakan power column. Nah, untuk power column sendiri kita ada dengan dimensi atau ketinggian power column sendiri kita ada lebarnya dari 1,6 mm 1 per kolom. Kemudian untuk ketinggiannya kita ada sekitar 4 meter sampai ke 18 meter maksimum power column. Dan bagaimana cara kerjanya untuk power column? Hampir sama dengan lifter atau proses kalau misalkan Bapak Ibu punya material dalam bentuk masih pritilan ya, produk kecil yang cikal bakal diproses atau diassembling, itu misalkan Bapak Ibu disimpannya di area manual racking dalam bentuk masih bentuk box, terus proses untuk stockingnya masih dalam pencatatan. Nah, power column ini bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada di perusahaan Bapak Ibu, dari proses manual ke auto, seperti penyimpanan misalkan menggunakan orang ya yang dengan ketinggian 1 meter, kita bisa kemudian barang yang akan dihandling itu disimpan di rak, itu bisa digantikan dengan menggunakan power column. Dan cara pencatatan di power column itu seperti apa? Kita bisa mencatat atau bisa kita kolaborasi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai product management system atau warehouse management system di area pabrik dan area Bapak Ibu, itu bisa diinterlock atau dikombinasikan antara sistem manajemen di area pabrik Bapak Ibu dengan produk yang dari Subaki punya. Tuh. Jadi misalkan contoh produknya adalah sebuah baut. Baut dalam bentuk misalkan Bapak Ibu punya 100 piece
dan akan diambil sekitar 50 piece. Dan bagaimana cara mencatatannya? Pastikan kalau misalkan manual dicatat menggunakan pulpen dan kertas. Nah, untuk di manajemen warehouse atau di power column sendiri kita sudah secara auto. Contohnya Bapak Ibu mengambil produk yang sudah disimpan di area power column sendiri, misalkan ada dari 100 diambil 50. Bapak Ibu cukup mengurangi angka 50 piece ya. Dan secara auto di power column akan terbaca dan di warehouse atau di area produksi Bapak Ibu itu sudah mengakomodir stok yang ada di area power column. Jadi Bapak Ibu ketika nanti bakal mengambil lagi sisa berapa atau pengecekan berapanya, kuantitinya itu bisa dicek di area power column atau yang sudah diintegrasikan dengan manajemen produk atau produk area manajemen dengan atau warehouse management system. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di power column? Ini adalah sebagian dari fitur power column. Kita ada signal tower sebagai alarm. Kalau misalkan Bapak Ibu power column-nya mengalami error atau ada kerusakan atau misalkan sensornya tidak hidup, itu ada alarm. Jadi si power column-nya menandakan power column-nya tidak bekerja. Kemudian ada divider sama mapping system. Hampir sama ini adalah tray. Ya, di sebelah kanan itu ada tray atau tempat penyimpanan produk. Nah, tempat penyimpanan produk itu dimensi bisa custom Ibu Bapak Ibu. Nah, berapa sih beban untuk power column sendiri? Nah, untuk kita katakan ini adalah tray atau penyimpanan produk. Penyimpanan produk untuk di dalam tray itu sekitar maksimal sekitar 300 kilo. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai barang banyak dalam bentuk kecil atau besar, itu bisa disimpan di power column dengan menggunakan disimpan dengan di tray. Nah, ini adalah proses penyimpanan atau proses aplikasi di power column. Jadi selain dari proses satu slide window, kita ada beberapa section. Ada yang namanya double slide type. Itu jadi operator saling berdepanan, tapi terhalangi. Jadi misalkan kita ngambil di sebelah sini dan di lens sebelahnya ada operator. Jadi misalkan di lens sebelahnya mau ngambil produk, tinggal operator tinggal menentukan produk apa yang akan diambil dan secara otomatis si operator sebelahnya yang akan mengambil itu sudah tahu. Dan begitu pula dengan orang yang sudah menyimpan itu juga sudah tahu. Kemudian ada multi-plur double side tipe. Itu ada misalkan Bapak Ibu proses untuk penyimpanan produknya ada prosesnya ada di dua lantai, di lantai dasar dengan lantai satu atau lantai satu dengan lantai dua. Nah, prosesnya jika misalkan menggunakan manual, proses penyimpanannya secara handling menggunakan manual, kan harus menggunakan digotong atau ditransfer menggunakan lifter yang lainnya ya. Nah, dengan power column kita memberikan solusi. Selain penyimpanannya lebih banyak dan lebih efisien secara cepat. Jika contoh misalkan di bawah sudah disimpan produk, ditransfer di storage ya. Kemudian di atas itu mau ngambil produk yang sama. Contohnya misalkan saya katakan baut ukuran M10. Nah, disimpan di bawah, kemudian dari atas itu langsung mau diambil produknya. Nah, itu bisa langsung di request berdasarkan
produk yang diminta. Tuh. Jadi dari bawah sampai atas itu sudah langsung bisa, atau mau disimpan dulu tidak masalah. Gitu. Tuh. Kemudian ada multi-floor tab, ya ini hampir sama ya dengan multi-floor double side tab. Nah untuk picture-nya hampir sama, tadi ada tray, kemudian ada touch untuk pengaturan ya, jadi ya Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau memasukkan data itu tidak dengan memencet tombol-tombol, di sini sudah touchscreen, sudah ada bentuk-bentuk aplikasi atau informasi yang ada di layar IMI sendiri dan diintegrasikan kepada teknologi untuk warehouse system atau production system. Nah, benefitnya apa sih untuk power column? Yaitu, nah saya sebelum katakan, jika Bapak Ibu mempunyai rak dengan ukuran 1 meteran, penyimpanan produk dengan 1 meter, itu kan harus misalkan masuk manual ya. Dan kita bisa mengcompare ya, contohnya adalah kita mempunyai area sekitar 90 meter persegi dengan beberapa rak manual yang ketinggiannya sekitar 1 meter. Kemudian kita aplikasikan menggunakan power column ya dengan kapasitas yang sama. Nah, untuk power column sendiri kan ukurannya lebih kecil ya, maksudnya lebar panjangnya lebih kecil. Hanya dia mengandalkan lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa request berapa meter sih, seandainya Bapak Ibu punya area sekitar 6 meter, itu bisa dipulkan 6 meter. Kan kalau misalkan rak dengan ketinggian orang 1,7 meter, bahkan 1 meter itu udah lebih over ya. Dan penyimpanannya bagaimana kita samakan, nah menggunakan power column kita samakan, kita bisa hitung kapasitas penyimpanan dari rak manual dengan power column, itu bisa kita samakan. Nah dengan cara kita tinggikan power column, berarti shaping untuk area yang ada di area, contoh misalkan yang punya existing yang sudah ada di area warehouse atau penyimpanan produk, sekitar misalkan 9 meter kali 11, itu sudah full dengan jarak orang cuman 1 meter untuk jalan. Nah, dengan menggunakan power column, itu bisa mereduce cost, mereduce area dengan kapasitas area lebar 1 meter, lebar sekitar 6 meter dan ketinggian sekitar 16 meter, 6 meter maaf. Gitu. Dan bisa mereduce untuk area sekitar kurang lebih 65%. Jadi dari 65%, Bapak Ibu area yang tersebut bisa digunakan dengan proses produksi atau proses-proses yang lainnya atau penyimpanan yang lainnya bisa. Kemudian yang kedua kita punya produk yang namanya Aton Vanguard. Apa sih Aton Vanguard? Aton Vanguard adalah sebuah produk atau teknologi dari PT Subaki dengan sistem monorail. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat atau pernah naik kereta gantung, hampir sama seperti itu Bapak Ibu. Nah, cuman bedanya apa? Ini monorail ini, produk Aton Vanguard ini difungsikan sebagai mentransfer sebuah produk, bukan orang. Gitu. Dan beban untuk kapasitas Aton Vanguard itu berapa sih? Nah, di sini ya kita bisa lihat bebannya mulai dari sekitar 70 kilo sampai 200 kilo. Jadi Bapak Ibu mempunyai handling untuk produk mentransfer menggunakan monorail bisa mencapai 200 kilo. Nah, Aton Vanguard ini fungsinya sebagai jika Bapak Ibu mempunyai area di area produksi sudah full dengan equipment atau mesin yang sudah ada di fasilitas di area pabrik, bisa
Bapak Ibu ingin mentransfer yang awalnya menggunakan manual didorong atau menggunakan troli. Nah, supaya lebih efisien waktu dan lebih efektif kecepatannya dan ingin lebih simpel mentransfernya misalkan dari ujung belakang ke ujung depan. Kan biasanya kalau manual harus didorong menggunakan troli atau lain-lainnya. Ya, atau menggunakan forklift. Nah, dengan menggunakan auto pan guard itu lebih simpel. Dengan hitungan detik atau menit, produk bisa sampai dengan menggunakan area overhead dari sistem monorail. Nah, speednya berapa, kecepatannya berapa, gitu kan? Dari auto pan guard sendiri, kecepatannya bisa mencapai 120 meter per menit. Jadi kalau Bapak Ibu bisa naik motor nih, kita compare dengan motor 120 meter per menit, gimana rasanya? Seperti itu Ibu. Kemudian ini adalah proses handling. Proses handling dari auto pan guard. Ada beberapa dari yang kita tampilkan untuk proses pengangkutan atau mentransfer, cara mentransfernya ya. Mulai dari gripper, jadi gripper itu menjepit produk, kemudian diangkut, ditransfer. Kemudian ada roller conveyor, jadi si pan guard-nya itu ada fasilitas conveyor, jadi conveyor itu diangkut menggunakan pan guard supaya untuk mentransfer produk. Kemudian ada itu hampir sama dengan conveyor. Kemudian ada packing material, itu hampir sama dengan sistem grip. Kemudian ada roll, shape, sama powder. Jadi powder itu fungsinya untuk mengangkut produk dalam bentuk bucket yang akan dituangkan ke mesin. Nah, seperti itu. Nah, ini yang di sana adalah rotation sistem tipe food dalam bentuk powder. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mentransfer tepung dari raw material masih membutuhkan proses ke mesin dengan menghandling. Kalau manual kan pasti menggunakan troli, didorong, kemudian dituang dengan menggunakan operator. Nah, dengan menggunakan auto pan guard, kita langsung dengan efisien. Jadi langsung dari proses raw material diambil dari tempat lain ke tempat selanjutnya yang akan dimasukkan ke mesin dengan ketinggian, contoh misalkan dengan ketinggian 1,5 meter. Kalau misalkan 1,5 meter, beban contoh 30 kilo. Kalau diangkut dengan menggunakan orang kan diangkut dimasukkan ke mesin perlu menggunakan tenaga ya. Atau kalau misalkan terus menerus kan bisa encok ya. Sakit pinggang kalau bahasa Bekasinya encok. Nah, untuk supaya efisien dari prosesnya di area produksi untuk transfer material ke transfer mesin. Nah, kita menggunakan auto pan guard. Satu, menjaga kesehatan dari operator. Jadi operator lebih sehat ya kesehatannya untuk bekerja dibandingkan dengan menggunakan manual dituang si powder tadi ke mesin terus menerus ya. Itu lebih sehat. Kemudian contoh saya punya pengalaman di perusahaan sleting. Di perusahaan sleting itu ada 24 mesin. Ya, 24 mesin, kemudian proses transfernya ada sekitar 200 meteran. Sebelum menggunakan auto pan guard, jadi sebelum menggunakan auto pan guard, si customer itu mempunyai keluhan. Ya kan keluhannya kenapa? Karena satu, mulai dari proses cost-nya untuk cost produksi lambat, kedua proses untuk si pekerjaannya juga lebih lambat, dan tingkat kesehatannya juga kurang efisien, kurang efektif. Dan
setelah kita diskusikan memberikan solusi ya, menawarkan suatu pangat ya dengan konsep dari misalkan ada 24 mesin, cukup mentransfer menggunakan satu unit pangat. Kenapa? Kenapa bisa lebih efisien? Contoh yang seharusnya tadinya misalkan satu mesin ada satu orang. Kalau misalkan ada 24 mesin ada berapa orang? Ada berapa operator? Berarti ada 20 operator, ya kan? Dan kalau misalkan kita gantikan menggunakan mesin Oton Pangat, ya, produk Subaki, kita cukup menggunakan satu unit pangat dari mentransfer dari area kurang lebih sekitar 200 meter ke area mesin, proses penuangannya cukup digantikan menggunakan Oton Pangat dan bisa mereduce beberapa operator. Contohnya kenapa bisa mereduce? Satu, yang awalnya satu orang itu bisa mengambil produk dari belakang area produksi ke mesin, itu menggunakan manual, ya didorong operator, kemudian diangkut. Itu kan pasti membutuhkan waktu ya, berapa misalkan 10 menit. Dengan menggunakan Oton Pangat, kita produk dari Subaki sendiri, itu bisa lebih cepat. Karena kenapa? Karena kecepatan dari mesin Oton Pangat bisa melampaui sampai 120 meter per menit. Jadi lebih cepat ya dibandingkan orang jarang. Orang jarang mungkin dari 200 meter mungkin 10 menit lah, ya kan? Atau 30 menit misalnya. Jadi kalau bisa berleha-leha. Tapi kalau menggunakan mesin itu secara auto. Jadi kita program secara auto itu bisa lebih cepat. Harusnya misalkan satu kali handling dengan menggunakan operator, tapi dengan menggunakan Oton Pangat itu bisa berkali-kali proses ya handlingnya. Ya. Seperti itu. Pak Suryana mohon maaf, mohon izin 5 menit lagi Pak waktunya. Oh, baik. Ya. Silakan. Nah ini adalah sampel proses layout ya. Jadi Oton Pangat itu kita ada beberapa proses ya. Bisa misalkan dari bukan hanya prosesnya lurus saja, tapi bisa berbelok-belok seperti kereta ya. Dari misalkan transfer dari 2 lane ke 1 lane atau dari 1 lane ke 2 lane itu bisa menggunakan Oton Pangat. Proses handlingnya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, pangat kapasitinya berapa sih yang tadi sebenarnya? Kapasitinya itu sekitar 20, minimum 20 kilo sampai 200 kilogram. Kemudian untuk kecepatannya 120 sampai 220 meter per menit. Jadi sangat cepat sekali Bapak Ibu. Kemudian untuk lifting itu adalah proses dari pangat untuk naik turunnya si proses grip itu sekitar 25 sampai 50 meter per menit. Jadi cukup lebih cepatnya. Kemudian selain itu kita juga ada jeep chain lifter ya. Jeep chain lifter sama seperti lifter pada umumnya. Bedanya apa? Bedanya produk Subaki kita juga ada lifter menggunakan namanya rantai. Kenapa disebut jeep chain? Karena bentuknya seperti sleting nge-jeep ya. Dan proses untuk handling liftingnya menggunakan elektrik motor. Nah ini adalah benefit menggunakan jeep chain lifter. Jadi selain dari proses dari handlingnya dari bawah ke atas, kita juga ada proses dari atas ke bawah ya. Nah menggunakan jeep chain lifter bisa lebih ergonomis. Kenapa bisa ergonomis? Karena jeep chain lifter bisa menyesuaikan bentuk atau proses handling dari operator. Contoh misalkan ketinggian saya 170. Kan dibanding dengan yang ketinggian operator 160 kan beda ya proses handlingnya. Nah jeep chain lifter itu bisa menyesuaikan ketinggian dari operator untuk bekerja. Dan proses handling, proses liftingnya juga bisa bertahap, step by step. Misalkan 1, 2, 3, contoh dari bawah atas juga dari atas 1, 2, 3 itu bisa beberapa kali step untuk proses
lifting. Selain dari jeep chain, power column, panguard, kita juga ada precap, conveyor untuk proses painting land. Jadi kalau Bapak Ibu punya land painting ya masih menggunakan manual, proses penyemprotannya manual, kita ada equipment untuk conveyor, fasilitas untuk proses handling ya untuk masuk ke area open. Ya. Nah untuk precap sendiri kita ada beberapa, ada 3 tipe, ada TH precap mulai dari 0,15 sampai ke 300 tipenya. Kemudian ada GR precap juga. Hampir sama, ini tipe-tipe dari proses painting ya. Jadi ini nanti bisa kita diskusikan kalau di booth kalau membutuhkan informasi lebih. Nah ini adalah chip conveyor untuk mengconvey sebuah scrap atau sampahnya proses machining dalam bentuk kecil-kecil ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat prosesnya yang akan diconvey materialnya mulai dari besi ya, ini bentuk besi karena proses machining bubut atau milling ya. Ini adalah dokumentasi yang bisa kita handling. Iya. Mohon maaf Pak Suryano, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Biondi karena ini masih di dalam satu korporasi ya. Subaki Indonesia Manufacturing. Oke, langsung saja Pak Biondi dipersilakan, boleh tepuk tangan untuk Bapak Suryana, rekan-rekan semua. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, bisa dilanjutkan dengan Bapak Biondi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Perkenalkan kembali, nama saya Biondi dari perusahaan PT Subaki Indonesia Manufacturing, yang dimana kita topik hari ini adalah space efficiency ya, to save more energy. Yes. Yang dimana ada 2 hal yang kita tekankan, yaitu space dan energi. Ya. Sebelum kita lebih jauh membahas topik tersebut, saya ingin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian mencoba membayangkan space dan energi yang kita pergunakan sejak dahulu kala. Kita mulai dari zaman kakek atau nenek moyang kita terlebih dahulu ya. Space antara Jakarta dan Bandung. Mungkin waktu zaman mereka melakukan perpindahan tersebut dari Jakarta hingga Bandung menggunakan kaki atau kuda yang dimana memerlukan waktu dan energi lebih banyak, bahkan berminggu-minggu untuk sampai. Lalu kita mulai membayangkan kemajuan teknologi ke zaman industrial age, di mana mulai ada motor maupun mobil yang kita pergunakan hingga sekarang. Efisiensi dari space atau jarak perpindahan Bandung dan Jakarta lebih cepat. Mungkin jadi harian waktu itu sampai zaman, hanya hitungan jam saat zaman kita sekarang. Dan kemajuan teknologi terus berkembang, mulai ada kereta, mulai ada mobil listrik dan kereta listrik mungkin sekarang. Itu semua berhubungan dengan saving energy. Bisa dibayangkan bahwa energi yang kita bahas ini adalah energi yang tidak bisa diperbaharui. Yaitu salah satunya adalah sumber energi dari fosil. Maka dari itu alangkah baiknya jika kita terus berkembang untuk inovasi, untuk mengembangkan suatu hal, untuk efisiensi hal tersebut. Salah satu contoh yang harus kita pikirkan dalam kemajuan teknologi ini, Bapak Ibu bisa bayangkan dari ilustrasi perpindahan kota yang tadi saya jelaskan, kita berubah ke space tata ruang. Dari tata ruangan kita saat ini, ada pintu keluar di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, dan tempat duduk Ibu sekalian. Jika Ibu dan Bapak mau keluar
pasti Ibu dan Bapak lebih memilih lurus untuk efisiensi jarak atau energi yang dipergunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana jika jalur yang tadinya Ibu pengen lurus, Bapak dan Ibu pengen lurus, ternyata sudah terhalang oleh orang lain. Pastinya kita harus berkeliling terlebih dahulu agar kita mencapai tujuan kita. Dan hal tersebut membutuhkan lebih banyak waktu, time, maupun lebih banyak energi yang kita pergunakan. Maka dari itu, kita perlu memikirkan hal yang paling efisien dalam mencapai tujuan kita. Sekarang saya ingin kita semua membayangkan jika hal tata ruang efisiensi, space efisiensi ini kita terapkan pada industri atau pada sebuah factory, yaitu di mana Bapak dan Ibu mungkin tempat Ibu Bapak Ibu bekerja, silakan bayangkan company masing-masing, apakah kita sudah cukup mendapatkan efisiensi tata ruang, space, sehingga dapat berhubungan langsung dengan saving energy, yaitu penggunaan bahan bakar, atau juga waktu yang diperlukan, bahkan energi manusia yang dipergunakan untuk factory kita sendiri. Maka dari itu kami Subaki Indonesia salah satu company yang mencoba berinovasi dalam mencapai efisiensi ruang maupun berdampak langsung kepada energi yang kita pergunakan semua. Ya. Oke, saya mungkin agak refresh kembali. Oke, kita coba bayangkan, jika normalnya dalam suatu factory, perpindahan posisi barang A ke posisi barang B, atau posisi saya dari atas panggung ini menuju ke backstage di sebelah sana. Saya memerlukan beberapa langkah, saya memerlukan berapa banyak energi, dan memerlukan berapa waktu. Tapi kita bayangkan dalam suatu factory, kita mempergunakan forklift, atau kita menggunakan conveyor. Masing-masing pasti ada benefitnya, maupun ada cost yang harus dikeluarkan dari kedua opsi tersebut. Tinggal lurus misalkan, waktunya sekian menit dan lain-lain. Tapi yang seperti saya ulangi tadi, bagaimana jika di antara saya, panggung ini dan di belakang ini ada halangan, kita harus memikirkan hal lain, berkeliling atau melalui space kosong di antara ruang tersebut. Maka dari itu salah satu contohnya adalah overhead area, yang dimana biasanya area tersebut masih kosong dan bisa kita manfaatkan untuk saving space efisiensi. Maka dari itu salah satunya adalah Subaki Free Curve yang kami tampilkan di sini. Ini adalah salah satu solusi yang bisa kami tawarkan sebagai company yang melayani one stop solution, di mana segala problem atau segala target company customer kami dapat kami bantu untuk mencapai target yang diinginkan. Lalu juga salah satu image yang penting, yaitu dari space efisiensi, adalah ruang yang terpakai dalam kebutuhan kita. Bisa Bapak Ibu lihat pada layar di depan dan sudah dijelaskan oleh Pak Suryana sebelumnya, yaitu space yang sebelumnya digunakan cukup banyak dengan kondisi manual sekarang. Kita sebenarnya jika memanfaatkan tata ruang dengan baik, space efisiensi dengan baik, maka akan banyak energi yang bisa kita saving. Maka dari itu kita harus berpikir kembali apa sih yang sebenarnya bisa kita capai dari banyak hal yang bisa kita pikirkan dari efisiensi ruang ini. Seperti di layar kita bisa reduce lebih dari 65% dari ruang. Bayangkan 1 meter tanah yang kita space ini lebih dari 10 juta. Atau Bapak Ibu ingin mengembangkan usaha yang dimana
ke kiri sudah company orang, ke kanan sudah ruangan orang, maka dari itu ke atas adalah solusinya. Maka ini adalah salah satu contoh yang dari produk kami. Silahkan jika Ibu ingin mengetahui lebih detail tentang produk kami dengan senang hati menunggu kedatangan Bapak Ibu di space kami, di booth kami di Hall B. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Biondi Septino ya. Dan kita lanjut saja. Saya persilakan Bapak Sarif Hidayat selaku Sales Engineer Manager Kenjik Intelligent Technology Co. Ltd. Silakan Pak Sarif. Selamat sore. Oke, terima kasih Bapak Suryana, Pak Biondi. Selanjutnya sesuai dengan tema saya juga akan menambahkan beberapa solusi untuk save efisien, untuk saving space dan to save more energy. Oke. Oke, berikut konten yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Pertama mungkin brief perkenalan siapa Kenjik, kemudian apa sih efisiensi space itu, kemudian pain point atau kendala Bapak Ibu yang di conventional warehouse saat ini, serta alasan kenapa otomatisasi itu sangat penting di era sekarang. Oke, kami Kenjik adalah salah satu solution provider untuk smart warehousing, logistik, dan manufacturing. Kita based in China, kita ada manufacture di Cina Utara dan juga di Shanghai sebagai headquarter kami, sebagai head office. Oke, bisnis kita worldwide, termasuk di Southeast Asia. Kita ada di hampir semua belahan dunia, Europe, Middle East, kemudian di HQ sendiri di China kita ada beberapa brands. Oke, ini general business line up kita, yang dimana ada smart logistics solution, kemudian smart factory dan new energy solution. Inline dengan tema kali ini, kita juga mencoba memberikan solusi untuk saving space dan save more energy. Oke, mungkin di sini juga general, apa sih equipment atau solusi yang bisa mendukung untuk saving space ini? Di antaranya ada storage product, kemudian sorting product, conveying, serta termasuk dengan software. Oke, kita langsung masuk ke pokoknya, space efficiency. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian ketika ada rencana membuat facility baru, selalu berpikir bahwa membutuhkan area yang luas. Mungkin hanya memikirkan bahwa fasilitas yang bagus itu harus luas, seperti itu. Dan ketika setelah business growth dan area sudah tidak cukup, mungkin next step-nya memikirkan untuk relokasi atau membuat fasilitas baru di tempat lain. Termasuk pindah ke area yang bukan business district, misalkan ke daerah yang mana karena kebutuhan areanya yang besar, jadi mencari untuk cost saving dengan area yang lebih murah. Nah, namun sayang itu bukan solusi. Di era teknologi saat ini itu bukan solusi. Oke, solusinya adalah bukan relokasi tapi otomatisasi. Berikut salah satu kutipan dari market research yang dimana Global Warehouse Automation forecast-nya itu dari 2023 ke 2030 peningkatannya kurang lebih sekitar 75 miliar USD secara total nanti di 2020 termasuk di Indonesia. Oke, ini data hasil research saya sendiri karena kebetulan saya bekerja di 3 perusahaan berbeda di bidang yang sama dan sudah berhasil
mengantarkan beberapa customer untuk hijrah ke automation. Oke, bisa kita lihat di sini peta Indonesia. Bapak Ibu semua tahu bahwa sentral perekonomian serta pemerintahan itu di Pulau Jawa. Seperti itu. Otomatis karena sentral seperti land cost, labor cost itu akan mengikuti akan sangat tinggi dibanding daerah lain. Tapi dari data di sini sebagai bukti atau evidence bahwa even Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, itu area yang paling mahal dari segi labor dan land cost. Tetap penyebaran atau distribusi warehouse automation di Indonesia saat ini paling banyak itu di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat. 79% di Jawa Barat. Jadi jika para praktisioner gudang berpikir bahwa dengan relokasi ke area yang lebih murah itu sangat salah. Karena di tempat yang memang bisnis distriknya yang tidak akan mengganggu supply chain, jika direlokasi ke area yang jauh dari sarana prasarana itu bisa bisa saving cost, bisa space efisiensi di area yang memang walaupun cukup mahal tanpa berpindah. Jadi sekali lagi relokasi bukan solusi, namun otomatisasi suatu solusi. Oke, selanjutnya pain point atau kendala yang dihadapi konvensional warehouse. Oke, pertama ketidakefisiensian utilisasi space yang ada. Jadi layoutnya akan berantakan. Nah, rata-rata konvensional warehouse dari total luasan yang ada itu hanya mungkin 70% itu maksimum yang bisa dipakai dari total available space. Kenapa? Karena semuanya masih manual. Misalkan kita butuh gangway untuk forklift itu 3-4 meter minimum. Kemudian karena masih manual juga kita perlu area untuk worker itu akan lebih banyak. Karena proses masih manual dari mulai picker, checker, admin sampai ke driver mungkin sampai area charging untuk forklift dan lainnya. Oke, nextnya apa sih pain point di conventional warehouse? Itu ketidakakuratan report. Karena seperti contoh di image ini kita bisa lihat operator sedang melakukan stock name operation. Seperti itu. Nah, kenapa tidak akurat? Karena masih manual semuanya oleh operator. Jadi risknya tinggi karena human error di sini sangat menentukan. Jadi ketidakakuratan reporting dan inventory di sini merupakan kendala. Nah, solusinya dengan adanya otomatisasi semua akan terrecord secara sistematis. Oke, nextnya pain point yang lain yaitu labor cost ya. Terlalu berlebihan untuk mengeluarkan cost untuk labor cost. Yang mana rata-rata dalam satu gudang conventional warehouse itu budget untuk labor cost ini bisa sampai 70%. Iya, karena semuanya masih manual, yang mana operator forklift akan terpisah dengan picker misalkan. Kemudian picker akan terpisah dengan checker. Begitu juga admin warehouse. Belum mungkin teknisi forklift dan lain sebagainya. Jadi dalam satu conventional warehouse ini terlalu banyak role atau job untuk operator yang mana memang harus dipisah karena masih manual. Oke, kemudian alasannya, kenapa sih harus hijrah ke automation? Setelah tadi kita mengetahui bahwa kendala di conventional warehouse saat ini. Oke, sebelum ke detail alasan, mungkin perkenalan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan ASRS? Apa sih otomatisasi di gudang? Oke, salah satunya dengan kita implementasikan ASRS system. ASRS sendiri itu kepanjangan dari Automation Storage dan Retrieval System. Nah, apa sih komponen dari ASRS ini? Yang pertama tentu adanya rack untuk storage produk tersebut. Kemudian adanya AMHE atau Automation Material Handling Equipment. Kemudian ada operatornya itu sendiri. Kita tetap
membutuhkan operator, serta yang terakhir software. Jadi software juga di sini merupakan peran penting ya, membantu untuk otomatisasi. Oke, kemudian di sebelah kiri saya, mohon maaf, ini beberapa contoh equipment pada SRS. Dari mulai paling kiri ini kita bisa bilang generasi pertama di equipment untuk gudang otomatis ini. Oke, kita punya storage retrieval machine untuk palet serta untuk karton atau totes. Kemudian selanjutnya sebelum ada four-way shuttle, dulu ada teknologi two-way shuttle. Kemudian untuk memaksimalkannya kita bilang ada multi-dip system atau kombinasi dari si stacker crane dan si two-way shuttle. Oke, seiringnya waktu inovasi terus berjalan untuk meminimalisir pemakaian equipment yang beragam, muncullah four-way shuttle yang mana akan mengeliminasi si peran stacker crane tadi, stacker crane plus two-way shuttle. Jadi kita bisa bilang teknologi yang paling baru untuk ASRS ini yaitu four-way shuttle system. Oke, nah di sini kita mengerucut setelah tadi kita compare konvensional dan automation. Nah setelah detail, solusi automation mana yang paling cocok untuk gudang kita? Kita bisa lihat di sini, kita anggap kita compare dengan informasi yang sama seperti available space yang ada, kemudian load size to be handle yang ada. Kita bisa lihat di sini, jika customer consider tentang throughput, itu memang stacker crane type atau generasi pertama dari ASRS ini yang paling cocok. Tapi jika dari sisi customer lebih consider atau requirement-nya yaitu storage capacity, high density warehouse, itu paling tepat yaitu four-way shuttle. Jadi dari kedua tipe ASRS equipment ini sebenarnya tidak ada solusi yang terbaik, tapi kita memang customizable, kita bisa membuat solusi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan setiap customer. Oke, ini contoh gambar seperti apa ASRS itu. Jadi ASRS itu sama halnya dengan gudang konvensional biasa, dia ada racking sistemnya, yang membedakan hanya forklift yang tadinya manual harus dengan operator itu diganti dengan equipment otomatis. Serta seperti inventory segala macam, checker, picking, itu semua by system, seperti itu. Dan untuk si equipment ASRS ini tidak segmented ke salah satu bisnis industri. Dia applicable di semua bisnis industri karena si load size, profile ataupun beratnya itu memang kita custom mengikuti dengan requirement. Oke, perbedaannya apa dengan yang tadi? Seperti yang ada di grafik tadi, ketika requirement itu lebih ke speed atau throughput maka stacker crane. Tapi jika requirement lebih ke high density storage, lebih ke four-way shuttle. Nah jadi di sini untuk shuttle type equipmentnya kurang lebih seperti ini, ada two-way dan ada four-way. Nah ini salah satu faktor pendukung lain yaitu software, yang dimana setelah machinery-nya untuk pain point yang tadi inaccurate reporting itu kita bantu dengan software. Software system ini termasuk dengan WMS atau Warehouse Management System, yang mana bisa integrasi ke ERP sistemnya Bapak Ibu, SAP atau Oracle, jadi semua fully automated. Oke, berikut sampel seperti diagram. Jadi paling atas itu kita ada bilang WMS, Warehouse Management System. Kemudian di bawahnya ada WCS atau sebagai middle servernya. Yang mana di bawah WCS ini ada beberapa equipment, counter equipment seperti jika kita memakai sorting system, kemudian ada picking system, kemudian ada si RCS atau robot control system untuk AGV atau EMR dan si stacker crane. Itu kita akan buat satu
WCS atau mungkin berbeda istilah, ada beberapa maker yang yang menyebutnya Automation Group Controller. Nah dari sana di atasnya lagi ada WMS yang bisa integrasi dengan ERP system dari customer. Oke, ini beberapa alasan, saya highlight di sini ada 6 alasan. Mengapa kita harus hijrah ke automation warehouse. Yang pertama itu customizable, jadi bisa diimplementasikan di area yang bahkan tidak ideal untuk dibuat warehouse jika menggunakan konvensional. Kemudian yang kedua improve productivity, karena semua serba otomatis ini outputnya nanti ke throughput akan lebih cepat dibanding dengan konvensional. Kemudian better accuracy yang tadi karena pelaporan semua pendataan itu by system WMS dan integrasi ke ERP system customer ini juga menjadi alasan. Kemudian optimize space utilization sesuai dengan tema di mini seminar saat ini kita bisa mengoptimalkan utilisasi space yang ada. Kemudian safe working environment. Karena ketika kita hijrah ke automation warehouse, ini otomatis working area si operator atau manual worker area itu akan berkurang. Otomatis jika di suatu area tidak ada worker, maka risk untuk accident dan insidennya akan berkurang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir cost efektif. Ini cost efektif di sini sebenarnya depend setiap project akan berbeda. Tapi yang pasti dia akan mengurangi cost untuk labor. Ini akan jauh lebih sedikit dibanding dengan conventional warehouse. Kemudian land cost ini juga semua Bapak Ibu tahu properti atau land itu sesuatu yang cenderung naik setiap tahun. Kemudian consumable cost dan energy cost. Ini juga inline dengan seminar ini. Kenapa sih energy cost? Terutama di cold chain atau cold storage warehouse. Nah, ketika Bapak Ibu punya space yang besar, itu efek ke cooling system. Karena cooling system itu dia akan menghitung kubikasi dari area yang akan didinginkan. Nah, dengan reducing space itu otomatis saving energy di cooling system ini. Termasuk reduce labor. Karena cooling system selain menghitung kubikasi, dia akan menghitung ada berapa equipment atau panas yang dihasilkan di area tersebut. Misalkan ada berapa forklift. Kemudian orang juga akan dihitung. Kita bilangnya heat loss, kita ada perhitungannya. Jadi benar-benar akan energy saving juga untuk solusi automation ini. Oke, dari ke-6 alasan tadi mungkin saya akan explain hanya 3. Pertama, customizable. Jadi kita bisa lihat ada gambar yang bawah itu berbentuk kotak atau persegi panjang. Ini mungkin standar warehouse lah yang sering Bapak Ibu lihat. Ini gampang banget jika ada space seperti ini, gampang untuk didesain. Namun lihat untuk picture yang di atas, itu bentuknya tidak ideal jika menggunakan conventional warehouse. Tapi dengan automation warehouse, kita bisa custom seperti apa sistem yang cocok untuk bentuk dari available space tersebut. Dan berbeda dengan conventional warehouse, bagaimanapun kita coba merancang desain terbaik, maksimum mungkin hanya 70% yang bisa diutilisasi. Sedangkan automation warehouse kita bisa lihat sekilas dari gambar pun kurang lebih 80% area itu bisa diutilisasi. Oke, ini simple case. Termasuk salah satu alasan yaitu optimisasi utilisasi space ya. Jadi di sini misalkan ada simple case contoh. Ini salah satu requirement dari customer atau misalkan Bapak Ibu punya planning, kita pingin buat gudang baru kurang lebih 50.000 palet posisi dengan ukuran 1000 x 1200 x 1000 dengan berat 1 ton misal seperti itu, berat 1 ton. Nah ketika kita punya
planning seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, di sini saya membuat komparasi atau pembuktian bagaimana efisiensinya gudang otomatis. Di gambar yang kiri bawah, ini menggunakan double deep conventional warehouse. Ini yang umum dipakai di Indonesia, kita bilangnya SPR atau selective pallet racking, dan sudah double deep, ini lebih bagus daripada single deep. Nah, ini solusi konvensional yang terbaik yang kita bisa bilang. Dengan requirement 50.000 palet, posisi dengan dimensi palet yang tadi itu yang standar 1 kali 1,2, itu kita membutuhkan 20.000 square meter. Sedangkan kita lihat di kanan, kita implementasikan coba dengan menggunakan automation warehouse, area yang dibutuhkan hanya 12.000 square meter. Dari sini sudah terlihat bagaimana efisiensi space yang dihasilkan jika kita menggunakan automation warehouse. Oke, tipe kedua automation warehouse yaitu four-way shuttle, salah satu opsi high density storage. Di sini juga kita bisa bandingkan dengan equipment yang berbeda, 20 square meter ke 12.000 square meter. Ya, mohon maaf Pak Syarif, waktunya juga sudah habis. Oke, oh, baik. Pas, luar biasa. Baik, kita berikan tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih. Untuk Pak Syarif Hidayat. Oke, Bapak dan Ibu, langsung saja saya akan buka untuk pertanyaan. Silahkan siapa yang mau bertanya atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak barusan ya sebagai narasumber ya. Dari Subaki Indonesia Manufacturing dan tentunya dari Kanjik Intelligent. Oke, silakan Bapak yang di sebelah sana. Ya, dengan Bapak siapa? Selamat sore. Sore. Saya dengan Mahmud dari PT Primajaya Eratama. Oke, silakan Pak Mahmud. Memang untuk WMS ini sudah tidak perlu diragukan lagi untuk kecepatan dan ketepatannya. Namun pertanyaannya, apakah WMS ini bisa dikerjakan, misalkan satu palet, itu bisa mendapatkan barang yang berbeda-beda. Bagaimana cara dia melakukan in atau outbound-nya gitu. Ya itu pertanyaannya. Oke, hanya itu saja, langsung saja dijawab. Silakan mungkin Pak Sarip dulu deh, boleh? Pak Sarip dulu boleh. Terima kasih, mohon maaf dengan Bapak siapa tadi? Oke, Pak Mahmud, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sepertinya Pak Mahmud memang sudah pernah ya implementasi WMS. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana sih jika satu palet itu bisa kita bilang multi SKU ya Pak ya? Ya, seperti itu. Nah, ini bisa Pak. Jadi mungkin multi SKU, kita bisa bilang multi SKU ketika inbound atau setelah picking dan restorage. Bisa saja seperti itu. Oke. Pertama kita anggap aja case-nya ketika inbound semua single SKU satu palet. Tapi ketika dia outbound, batch, anggap aja ada batch picking. Kemudian setelah selesai picking, setiap palet tersisa mungkin 1 atau 2 karton dan kita ingin bikin satu palet lah. Dari sisaan itu kita buat satu palet, itu kita bisa Pak. Di sistem kami tetap yang terpenting itu si palet ID fix ID yang ada di palet itu sesuai dengan isinya ya Pak, itu kan seperti itu. Nah, pertama, jika manual picking, kita anggapnya manual picking dan nanti manual palletize ketika ingin restorage. Itu kita mau gak mau harus scan satu persatu Pak. Biasa fix ID palet, kemudian kita scan semua SKU. Itu manual. Nah, tapi ketika kita auto, misalkan palletize dengan auto pakai seperti Cartesian robot atau industrial, itu ataupun bisa manual dengan bantuan conveyor. Kita siapkan reader Pak, ID. Jadi tetap kita di barcode reader itu kita bisa integrate dan kita bisa combine ya data dengan si palet ID ini.
Jadi sebenarnya solusi ini manual ataupun automation bisa keduanya Pak. Kalau di WMS kami seperti itu Pak. Oke, nah kalau dari Subaki sendiri siapa yang mau menjawab solusinya nih? Pak Suryana, Pak Biondi deh Pak Biondi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mahfud ya. Meneruskan yang Pak Sarip jelaskan, betul. Untuk multi SQ betul bisa. Namun opsinya adalah cara manual yang memerlukan barcode dan scanner maupun yang secara automation. Jadi ini kembali lagi ke pilihan Bapak atau customer yang setiap pilihan tersebut memiliki benefitnya masing-masing. Bisa dari cost, efisiensi, tapi prosesnya agak ribet nih. Atau yang full auto, tapi tentu ada beberapa penyesuaian dalam berbagai hal. Mungkin ini juga semua company sama ya, semiliar ya, karena hanya itu pilihannya saat ini. Sehingga hampir semua company mungkin jawabannya sama, seperti itu. Iya betul, kurang lebih sama ya. Pak Suryana cukup atau mau menambahkan? Cukup kayaknya ya. Oke, iya. Satu lagi, kita berikan kesempatan, satu penanya, silahkan. Kira-kira siapa? Oke, kalau tidak ada dari audiens mungkin ada dari saya. Ini mungkin lebih secara general untuk penerapan ya IoT, Internet of Things. Kalau saya perhatikan dari presentasi bapak-bapak tadi tentu ada IoT di situ ya. Nah ini sebenarnya sejauh mana sih perannya dalam memantau, mengelola penggunaan ruang ya. Dan mengoptimalisasikan konsumsi energi. Oke, ini kayaknya sekalian untuk merap up ya pertemuan kita di sore hari ini. Dari Pak Suryana dulu boleh, silakan Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ya. Apa tadi? Penerapan Internet of Things. Oke, penerapan untuk IoT. ruang dan energi ya. Untuk mengoptimalkan konsumsi energi. Ya, mengoptimalkan konsumsi energi. Mungkin saya lebih menggambarkan ya, satu, untuk ruang dulu ya. Ketika misalkan kita mempunyai ruang area di dalam suatu pabrik, ya seandainya kalau misalkan kita contoh yang saya sampaikan sebelumnya dengan penggunaan area warehouse ya, mungkin kita banyak ya menggunakan karena menjelaskan tentang warehouse. Seandainya kalau misalkan menggunakan warehouse dengan kapasitas yang sudah ditentukan dengan diaplikasikan dengan sistem WMS, Warehouse Management System, terus kita kombinasikan dengan menggunakan auto system. Ya. Contoh, yang tadinya secara penyimpanannya manual, pasti kan memerlukan energi dari segi tenaga, kemudian dari elektrikanya pasti ada, dari cost-nya pasti ada ya kan. Ya. Banyak operator yang diperlukan, contoh ada alat berat seperti forklift. Tapi dengan menggunakan kita memindahkan atau auto system dengan contoh Pak Sarip menjelaskan tentang ASRS auto storage racking system, atau misalkan dari kita punya yang namanya power column. Nah, kita compare dari segi manual pasti kan banyak ya operator, kemudian dari daya listriknya kendaraan, bahan bakar atau cost itu pasti banyak. Kemudian kita compare dengan menggunakan sistem itu kita menjadikan satu. Jadi dia 3.1 gitu kan. 3 in 1. Nah, 3 proses kita jadikan menjadi satu. Dari proses handling, kemudian proses penyimpanan, kemudian proses penyimpanan data, dari proses transfer produk, kita menjadikan satu proses menggunakan sistem WMS seperti itu. Ya, jadi sangat-sangat efisien sekali ya, reduce cost dan banyak variabel yang akhirnya bisa dijadikan satu ya, jadi lebih efisien. Ya, contoh misalkan seperti cost ya. Harusnya misalkan dari cost operator di area manual warehouse harus membutuhkan 10 operator, dengan menggunakan sistem auto kemungkinan kita bisa nge-reduce 60 atau 80%. Karena
semua serba menggunakan auto Ya. seperti itu. Oke. Terima Nah, kasih. Pak Biondi boleh menambahkan langsung Pak. Baik, saya hanya menambahkan kembali ya apa yang dijelaskan Pak Suryana. Kita tidak bisa mengabaikan kemajuan teknologi. Betul. Yang dimana teknologi itu sendiri adalah inovasi untuk efisiensi. Ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan perkembangan pasar saat ini. Ya. Itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi company-company yang mencoba berkembang. Automation, Pak Suryana sudah menyebutkan efisiensinya, reduce land, reduce cost, reduce manpower, reduce energy, what we are talking on this day. And also some more later, yang dimana nantinya akan benefit-benefit yang lain akan terus menyusul dan harus cepat atau lambat kita bisa terima. Ya. Jadi kita intinya tidak bisa mengabaikan kemajuan teknologi. Itu aja sih. We cannot avoid it, but we have to adapt with it, ya, and keep it up. Oke, Yep. Pak Sarip, silakan. Oke. Peran IoT berhubungan dengan save more energy. Oke. Banyak ya, tergantung dari implementasinya. Ya. Cuman mungkin yang sekarang contoh sederhana yang sudah terlihat dengan pemanfaatan internet lah, seperti adanya ojek online. Contoh simpel saja GoFood lah misalkan, sorry brand. Itu saving more energy yang dimana kita tidak perlu mengeluarkan kendaraan sendiri, yang pasti akan mengurangi emisi segala macam. Ya itulah contoh simpel mungkin, dan banyak hal lain. Dan banyak hal ini. Betul. Dan dari korporasi yang Bapak wakilkan di hari ini ya, ini mengenai efisiensi ruang dan tentunya tidak lepas dari kemajuan teknologi yang digunakan sebagai salah satu solusinya ya. Luar biasa, kita sama-sama berikan tepuk tangan dan kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi tambahan lagi ya, ilmu, insight, solusi untuk korporasi kita bersama ya, kemajuan kita bersama. Oke, baik, terima kasih. Dan saya ada sesuatu untuk Pak Sarip, kita berikan. Pak Sarip dari Kenjing, thank you very much Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak Biondi from Subaki. Oke, and Bapak Suryana, terima kasih banyak. Kita foto bersama terlebih dahulu, boleh maju ke depan. Pak Suryana di sebelah saya. Iya. Take a look at to the camera, gentlemen. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Luar biasa sekali ya hari ini. Saya yakin sangat bermanfaat ya, dan jangan lupa besok kita akan kembali lagi tepat di pukul 10 masih di Transformative Stage, tepatnya di sini ya, di Hall B3, dan kita akan membahas mengenai improving operational performance through Lean Six Sigma. Sangat menarik dan saya akan mengundang lagi narasumber-narasumbernya yang sangat expert tentunya. Kita akan kembali lagi, berjumpa lagi dengan saya Naya Adisi besok. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Secara bersamaan. Sekarang dengan satu software semua menjadi mudah. Accurate Online adalah software bisnis terlengkap yang dapat